Silakan. Mic-nya cuma satu ya? Pakai mic? Oke, silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi anak ini belajar dengan melihat langsung ya, dengan melihat langsung. Kira-kira yang didapatkan oleh anak ini tidak apa menjadi sebuah pengetahuan dan keterampilan enggak? Iya. Dan harusnya sekolah juga harus begitu ya. Harusnya seperti itu. Oke, ada lagi satu orang lagi deh. Silahkan Bu. Masya Allah, terima kasih. Ya, ini tadi kisah bagaimana seorang anak belajar, langsung merasakan mendapatkan sebuah keterampilan dari pengalamannya gitu. Ibunya itu tadi dibilang kan, saya tuh nggak sekolah, lulus SD, saya hanya lulus SD kata ibunya. Ya. Tapi dia nggak bisa ngomong ke anak, nggak bisa ngajarin. Tapi ketika ngelihat dia anaknya susah motong mangga, yang bisa saya lakukan adalah nyontohin. Karena saya nggak bisa kasih tahu cara-caranya, prosedur memotong mangga. Saya nggak bisa bikin tulisan itu gitu. Tapi si ibu mengajarkan langsung sehingga anak nanti niru. Ketika anaknya mau jualan, punya ide jualan, ibunya juga dukung tuh. Dan ketika nggak habis, dia ngadu ke ibunya. Oleh ibunya tidak lagian kamu ngapain sih jualan gitu, kecil-kecil jualan. Udah lah nggak usah, bukan begitu. Atau kamu kali salah gitu, kamu kali kurang, nggak dievaluasi. Tapi dikasih solusi sama ibunya. Gimana kalau kita belajar ngelihat di pasar? Itu sikap ibunya itu keren banget. Sehingga anaknya bisa belajar. Ibunya bukan sumber pengetahuan Bapak Ibu. Nggak ada tuh dari ibunya dikasih tahu teori-teori cara marketing. Nggak ada. Tapi ibunya ada di sampingnya sehingga dia terus punya pengalaman. Si anak itu belajar. Jadi saya jadi pengen diskusi nih. Apa sih learning itu? Apa sih belajar itu? Ya, apa sih belajar itu? Karena ternyata yang kita inginkan kan kita terus belajar ya. Kita kepengen sekolah didirikan karena pengen belajar, learning. Nah, jadi saya pengen tahu menurut Bapak Ibu, learning itu apa sih? Boleh dong kasih pendapatnya. Learning itu apa? Artinya belajar, tapi apa sih learning itu, definisi learning itu? Ada yang mau sharing learning itu apa? Ya, silakan, ada dua. Boleh semuanya malah, silakan Pak. Jadi aktivitas yang jadi dari ingin tahu jadi menjadi tahu gitu ya. Oke, silakan Bu. Learning itu apa Bu? Kegiatan yang tadinya kita nggak bisa menjadi bisa, itu adalah learning. Ya, Bapak Ibu,
manusia itu Allah menciptakan manusia di usia sejak dari sel sperma dengan sel telur ketemu, kemudian 9 bulan dalam rahim, di usia 4 bulan di janin, janin itu sudah bisa mendengar. Dia bisa mendengar suara ibunya. Jadi dan dia sudah dikasih usia 4 bulan sudah dikasih pengetahuan awal oleh Allah. Ya. Otaknya terus berkembang. Ketika bayi lahir ke muka bumi, bayi itu lahir diberi Allah 100 miliar sel otak. Yang 100 miliar sel otak itu nggak saling terhubung Bapak Ibu. Jadi mereka 100 sel miliar itu diri sendiri. Dan 100 miliar sel otak itu nggak akan bisa digunakan kecuali saling terhubung. Tugas orang tua, tugas guru, tugas orang dewasa di sekitar bayi adalah menghubungkan sel-sel otak yang 100 miliar itu. Allah kasih waktu 2 tahun. Setelah 2 tahun, sel otak yang tidak terhubung akan hilang dari otak manusia. Jadi setelah 2 tahun, sel otak manusia itu beda-beda jumlahnya. Ada yang tinggal 1 juta, ada yang 90 miliar, ada yang 100 miliar kurang dikit. Tergantung bagaimana bapak ibunya mengaktifasi, melakukan kegiatan, melakukan rangsangan sehingga sel otak itu terhubung. Jadi manusia itu butuh belajar Bapak Ibu. Manusia itu butuh belajar. Dari awal lahir manusia butuh belajar agar sel otak yang ada di otaknya bisa terhubung. Yang saya katakan tadi itu adalah teori dari ilmuwan barat. Coba lihat bagaimana Al-Quran memberikan makanan bayi pada ibunya. 2 tahun kan? Di Quran disuruh loh, susuilah anakmu selama 2 tahun. Disebut 2 tahun. Dan orang barat gak baca Quran. Dia bilang 2 tahun adalah masa sebelum sel otak itu luruh. Ya. Jadi Allah Maha tahu ciptaannya. Nanti 100 miliar setelah 2 tahun jumlah sel otaknya beda-beda. Sel otak itu luruh lagi di usia 11 tahun. Sel otak yang di 11 tahun yang luruh adalah yang gak kuat. Jadi Bapak Ibu yang ada di SD tanggung jawabnya berat. Bagaimana agar saat 11 tahun ada peluruhan sel otak berikutnya, itu yang luruh adalah yang jelek-jelek. Yang kuat itu yang tertanam, yang bagus itu yang tertanam. Itu tugasnya guru-guru SD kan, dari 6 sampai 11 tahun kerjasama dengan guru-guru TK ya. Karena dari bagaimana caranya agar yang berkata jujur, agar yang disiplin, agar yang bekerja tuntas itu terbangun di usia 11 tahun. Yang bohong, yang suka ngomong jelek itu luruh. Itu tanggung jawab guru SD itu. Terus otak manusia berkurang. Ketika usia 30 tahun, setiap tahunnya 2% sel otak manusia itu berkurang. Jadi sekarang saya hampir 50 ya, belum 50 sih. Jadi udah berapa persen tuh sel otak berkurang. Sampai saya meninggal, sel otak kita tiap tahunnya 2% hilang. Nah jadi Bapak Ibu gak usah heran kalau ada orang tua, ya dia pikun, kayak anak-anak. Ada kan? Tapi ada juga orang tua yang gak pikun, ada. Karena sel otak manusia sisanya itu dia gak bertambah, tapi dia bisa bikin cabang-cabang. Jadi manusia yang terus menggunakan sel otaknya sampai tua, terus belajar, maka sel otaknya akan terus menguat dan akan membuat cabang-cabang. Nah jadi learning itu harus kita lakukan, apa kata Nabi di hadisnya, belajarlah dari buayan sampai liang lahat. Kita berhenti belajar itu saat kita mati, saat kita meninggal, berhenti kita belajar.
Jadi kita menyepakati bahwa learning itu adalah aktivitas yang harus dilakukan oleh kita setiap saat agar sel otak kita itu berkembang terus. Saya tertarik ketika kejujuran. Anak usia kelas 4, usia 4 tahun, 5 tahun, usia 5 tahun, dia harusnya nilai kejujuran itu sudah ada pada dirinya. Dia sudah tahu bagaimana bersikap jujur dan harus berkata benar, itu usia 5 tahun. Kalau ada anak usia 6 tahun, 7 tahun, 10 tahun masih suka bohong, berarti ada program ketika balitanya yang gak kuat. Tugas kita adalah bikin program agar anak yang suka bohong itu bisa dapat nilai-nilai kejujuran. Gimana caranya anak usia 5 tahun bisa jujur? Itu kalau dari bayi, dia selalu melihat dan mendengar apa yang diucapkan oleh bapak ibunya. Kalau seorang ibu nih, selalu bicara ke anak bayinya. Oke nak, ibu akan angkat kamu, dia angkat anaknya. Ibu, sekarang ibu letakkan badan kamu di badan ibu ya, bismillah. Jadi semua perkataan ibunya sama dengan yang dilakukan oleh ibunya. Satu kata, satu perbuatan. Itu kejujurannya akan kebentuk banget. Bismillah kita mau siap-siap mandi. Oke, ibu letakkan kamu di tempat mandi, lihat sudah ada handuk di atasnya. Ada handuk. Bismillah. Nah sekarang ibu buka ya baju kamu ya. Ada kancing di dalam bajunya, kita hitung sama-sama. 1, masih bayi anaknya. Masih sebulan, 2 bulan, tapi ibunya terus bicara. Anaknya akan lihat bahwa apa yang ibunya bicarakan, itu yang ia lakukan. Satu kata, satu perbuatan. Wah itu kejujurannya kuat banget. Ketika bapaknya datang, yuk bapak gendong, bismillah, gendong sama bapaknya. Jadi gak ada tuh cerita, kita mandi, bapaknya masih main HP aja. Lah kata mau mandi kok main HP. Tidak, satu kata, satu perbuatan. Anak selalu melihat dan mendengar bahwa bapak ibunya satu kata, sama perbuatan. Itu dari bayi bapak ibu. Dan itu nilai kejujurannya usia 5 tahun kebentuk bagus. Karena dia terbiasa satu kata, sama perbuatan. Jadi ngebangun karakter anak itu memang dari lahir bahkan, dari janin bahkan. Usia 6 bulan, usia 4 bulan, bayi itu sudah muncul people sense. Usia 6 bulan, bayi itu sudah muncul number sense. Jadi kalau bapak ibunya tidak bicara tentang angka, tidak bicara tentang orang di usia itu, sayang banget. Anak yang kemampuan matematikanya tinggi, ibu bapaknya mungkin akan bicara terus tentang angka. Tadi, yuk kita buka kancing bajunya dari atas, bismillah. 1, 2, 3, 4. Ada 4 kancing baju. Atau waktunya menyusu nak, 30 menit ya yang sebelah kanan, bismillah. Sekarang jam 9.30, kamu akan menyusu sampai jam 10. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah 30 menit berlalu, sekarang sudah jam 10. Sekarang kita ganti ya yang sebelah kiri. Bismillahirrahmanirrahim. Itu kemampuan matematikanya keren banget. Benar. Ini yang masih bisa punya anak nih, yang masih muda-muda. Jadi manfaatkan waktu bersama anak itu waktu yang luar biasa banget. Itu sebabnya sekolah saya ngadain daycare buat anak guru. Itu semua isi anak guru semua itu. Dari sekolah saya dari 2 bulan ada murid dari usia 2 bulan, anak guru semua itu. Jadi yang baby, toddler 1, toddler 2, playgroup, TKA, TKB. TK aja ada 6 tahun. Saya ngebuka itu sejak anak saya yang paling kecil lahir. Ya, sekarang dia udah 11 tahun ya. Nah, karena waktu bayi itu guru SD butuh tahu apa yang terjadi di waktu bayinya. Bagaimana pengasuhan bapak ibunya, number sense-nya, number people sense-nya bagus nggak, kejujurannya bagus nggak, tahap perkembangan sesuai nggak gitu. Jadi itulah belajar.
kita akan terus belajar dan selalu belajar, dan kita akan bangun keterampilan pada anak kita untuk mau terus belajar. Jadi learning engage dan self-directed and learning engage itu adalah salah satu dari 7 keterampilan esensial yang harus dipunyai oleh manusia. Ya, arahan diri dan keinginan terus untuk belajar itu sebuah keterampilan itu. Karena diteliti waktu bayi mata anak bayi itu bersinar-sinar, berbinar-binar. Dia pengen tahu banyak hal, dia sampai usia 2 tahun, 3 tahun lah. Nanti dia tarik ini gitu ya. Dia ada gelas, dia pecahin gelas gitu. Yang salah bayi bukan orang tuanya yang salah. Kenapa naruh gelas di situ? Tapi anak itu mau tahu belajar. Makin besar dia, hilang itu binarnya. Apalagi udah di SD, males sekolah, males belajar, males baca. Jadi ada yang salah nih, kenapa ketika lahir dia berbinar-binar mau belajar, ketika makin besar kok makin hilang keinginan belajarnya. Jadi itu keterampilan Bapak Ibu. Tugas kita adalah bagaimana memastikan self-directed and engaged learning itu, arahan diri dan terhubung terus untuk belajar, motivasi untuk belajar itu ada pada anak-anak kita. Jadi itu adalah learning. Ya. Saya ambil perkataan Tan Malaka. Tujuan pendidikan itu untuk mempertajam kecerdasan, memperkukuh kemauan, serta memperhalus perasaan. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu ngajar hanya untuk mempertajam kecerdasan saja, sayang. Bapak Ibu harus ketika mengajar harus membangun banyak hal. Makanya di TK itu ya, saya ngomong TK dulu. Karena dari TK lah ngebentuk pribadi yang nantinya di SD nerusin. Kalau di TK-nya belum menunjukkan itu, tugas guru-guru SD lebih besar. Anak TKB yang siap masuk SD adalah pertama yang gerakannya itu bertujuan. Dia tahu kenapa dia melakukan sesuatu. Kalau masih ada anak yang gerakannya tidak bertujuan, berarti dia belum siap masuk SD. Kita kan ada contoh nih, ada anak kecil ya di sini ya. Bapak Ibu lihat, ini usianya berapa Pak? Mau 4 tahun ya. Nah, kegiatan dia, gimana caranya agar anak ini ketika dia berkegiatan, kegiatannya bertujuan. Orang-orang dewasa di sekitarnya yang harus memasukkan itu pada diri anak. Saya ambil contoh kegiatan ini ya. Kegiatan sentra bahan alam. Di sentra bahan alam itu ada ember berwarna-warni. Anak 1 tahun tuh, kalau dia main ke sentra bahan alam, ngelihat ember warna-warni, apa yang dilakukan anak 1 tahun? Dia akan masukkan badannya ke dalam ember. Kemudian dia akan main airnya dilempar-lempar. Gurunya nggak apa-apa. Gurunya ambil kesempatan, wah sekarang kamu di dalam ember ya, ibu di luar ember. Dia nanamin konsep tuh, di dalam dan di luar. Padahal tujuan gurunya nggak gitu. Tapi anak TKB udah beda. Ketika dia ngeliat ember berwarna-warni, dia akan cari botol dan kemudian akan menggabungkan warna-warna yang ada di botol itu. Dia akan bilang, aku mau bikin jus melon gitu. Berarti ada biru sama kuning yang dia masukkan, biar warna hijau. Kalau hijaunya muda berarti warna kuningnya lebih banyak ya. Kemudian aku bikin jus melon gitu. Bertujuan tuh kerjaannya. Beda sama anak 1 tahun yang nggak bertujuan, dia hanya masukin aja badannya ke itu. Nah, jadi kalau kita mendidik anak, pastikan mendidik itu mempertajam kecerdasan, memperkukuh kemauan, serta memperhalus perasaan. Ya. Di sekolah saya itu ketika bermain, anak kelas 1 pun
Sebenarnya kegiatannya masih memilih 2 atau 3 permainan. Dia akan pilih teman ketika bermain itu. Setelah kumpul bareng dalam lingkaran, mereka akan pilih teman. Hari ini bekerja dengan siapa. Setelah mereka pilih teman, mereka akan mulai menentukan kita kerjain yang mana dulu ya dari tugas-tugas yang ada. Selesai satu tugas, mereka akan lapor ke gurunya, mereka akan pindah ke tugas lainnya. Apa yang diambil di situ? Ketika dia milih teman, Bapak Ibu, ketika dia milih teman, ada anak yang bilang, aku gak mau main sama kamu gitu. Kan yang milihnya akan bergantian ya, setiap hari akan bergantian siapa yang milih duluan. Ada anak ketika dipilih, aku gak mau main sama kamu. Gurunya akan mengatakan, oke, teman kamu saat ini tidak mau main, silahkan pilih dengan yang lain. Jangan baper jadi orang. Kan kalau kita mah tersinggung ya, idih dia gak mau main sama, tersinggung, kita sakit hati. Kita lagi nguatin mental anak-anak kita, gak usah baper kali, gak mau main ya udah, masih banyak anak yang lain gitu. Kita nguatin mental itu Bapak Ibu. Jadi gurunya biasa aja, ditolak biasa, nggak usah melo, nggak usah sakit hati. Kita nguatin mental itu. Silahkan kamu pilih teman yang lain. Ada satu anak misalnya yang nggak kepilih-pilih, nanti bu gurunya akan tanya. Ada satu teman kamu yang belum punya teman, siapa yang berkenan bermain bersama dia hari ini gitu. Kita aja Bu, oke silahkan. Jadi biasa aja. Kita lagi bilang ke anak-anak kita, nah hidup itu nggak mudah emang, nggak semuanya bahagia hidup itu. Iya, ada banyak hal-hal di luar sana yang kamu harus kuat mental kamu. Jangan karena sedikit masalah langsung jatuh gitu. Kita kuatin mental anak-anak kita gitu. Kemudian ketika milih teman, itu kan mereka harus sepakat berdua atau bertiga. Kita mau kerjain yang mana dulu nih? Nanti mereka yang itu dulu, aku mau yang itu dulu. Gurunya ngeliatin aja. Dan biasanya mereka akan, oke, setelah itu yang itu ya, boleh. Mereka akan belajar bagaimana caranya berdiskusi, ngalahin keinginannya dan mendahulukan keinginan orang lain. Dan itu bagus banget buat mentalitas anak-anak. Jadi Bapak Ibu ketika ngajar jangan hanya ngasih materi. Sayang kalau ngasih materi dan lupa. Saya ini lulus SMA, juara matematikanya paling tinggi. Tapi sekarang coba kasih matematika SMP, kelas 6 aja kali. Saya nggak bisa kali, saya harus belajar dulu baru bisa ngerjain. Karena kemampuan itu bisa menghilang, pengetahuan itu bisa menghilang. Tapi saya tahu caranya untuk bisa ngerjain itu. Walaupun butuh waktu berapa menit dulu ya, cari di Google gitu ya, cari gimana sih ini materi apa sih ini gitu. Tapi kalau disuruh langsung ngerjain nggak bisa saya, udah lupa, nggak pernah matematika lagi soalnya. Ya. Jadi ketika Bapak Ibu mengajar, pastikan Bapak Ibu mengajar itu untuk mempertajam kecerdasan, memperkukuh kemauan, dan memperhalus perasaan. Ada sentra balok, di SD itu kelas 1, kelas 2 masih main sentra balok di sekolah saya. Sentra balok itu anak-anak kebangun ya, sampai tinggi tuh. Sekolah saya kan sekolah inklusi, jadi ketika ada anak inklusi lewat, kesenggol tuh bangunannya balok, tinggi, udah tinggi kesenggol. Kemudian anak inklusi jalan aja, emang anak inklusi, itu anak inklusi ya udah waktu dia kecil, itunya kan di sekolah saya dari usia 2 tahun 3 tahun ya, dia di sekolah saya. Dia tuh kalau jalan, kita ada makanan di bawah, lagi duduk melingkar, dia nggak peduli tuh. Jalan-jalan aja, diinjak itu makanan. Emang nggak paham, jadi harus ada orang yang dampingin dia untuk narik gitu ya. Jadi anaknya nyenggol aja. Nah, anak yang punya bangunan itu, dia deketin anak inklusi itu. Kemudian kemarin baru lulus SMP, di wisuda kemarin dia main piano terakhir. Jadi berapa tahun dia di Baitul Mal ya. Kita belum punya SMA sih. Anak itu ngelus temannya, lain kali kalau jalan hati-hati gitu. Itu aja. Kemudian dia ke tempatnya, dia bangun lagi. Karena memang dari awal, dan itu ngebangun pemahaman tuh dari TKA mereka main balok ya, dari playgroup main balok. Membangun pemahaman bahwa kalau sudah hancur, gak usah nangis, gak usah marah, bangun lagi.
Namanya kamu nangis juga bangunan kamu nggak bisa kebangun lagi. Marah-marah juga percuma, bangun lagi aja. Tapi ibu ngelihat ini kamu gitu. Jadi kita mengajar itu menanamkan banyak hal. Kalau selesai main balok itu, saya bangun balok, gurunya akan bilang, oke, waktu membangun sudah habis, ibu akan hitung sampai 5 ya, 1, 2, 3, 4, 5. Ketika 5 semua selesai itu, nggak ada yang pegang balok lagi. Oke, silahkan runtuhkan bangunannya dan kita akan klasifikasi bentuk balok. Kemudian kalian hitung, dari TKA tuh mereka menghitung tuh, keren tuh anak-anak TKB, TKA ngitung ya. Balok itu mereka susun yang sama. Klasifikasi itu kan memperkuat kognisi, itu main banget di klasifikasi ya. Kemudian dia hitung nih 18. Kemudian gurunya tanya, kamu sudah menghitung? Iya, ini kan ada 4, kemudian ada 2 katanya. Ada 18. Dia nggak tahu perkalian. Jangan ditanya 4 kali 4 berapa, nggak tahu dia perkalian. Tapi karena sudah terbiasa menghitung dari kecil, otak logikanya bermain. Itulah pembelajaran. Ada anak yang nggak mau ngeruntuhin bangunannya karena bagus banget bangunannya. Gurunya hanya bilang waktu bermain sudah habis nak. Butuh difoto kamu dengan bangunannya, boleh kata anaknya. Sama gurunya difoto, cekrek nih, kata gurunya, ini sudah ada kenang-kenangan kamu dan bangunannya. Sekarang silakan hancurkan, dihancurkan sama anaknya. Kita lagi nanemin ke anak bahwa nak, jangan taruh dunia di hatimu. Karena dunia itu bisa hilang suatu saat nanti. Jangan taruh di hati, nanti susah kamu kehilangan. Kamu harus siap kehilangan, siap pertemuan. Gurunya gak ngomong gitu sih. Gak ngomong gitu. Tapi itu, jangan, itu baru kelas 1 gak ngomong gitu. Tapi itu yang lagi ditanamkan ke anak. Itu yang lagi ditanamkan ke anak, dan tanpa disadari anak mentalnya kuat. Mentalnya jadi kuat. Dia terbiasa untuk kehilangan sesuatu, saat waktunya habis ya sudah gitu. Jadi itu yang pembelajaran itu harus mempertajam kecerdasan, memperkukuh kemauan, dan memperhalus perasaan Bapak Ibu. Sebab kalau hanya yang dikejar adalah data, fakta, pengetahuan, ya bisa hilang. Nggak lama itu ininya, bertahannya di otak manusia. Karena informasi yang masuk itu banyak banget di otak manusia. Nginget banyak hal itu susah. Ya. Nah, saya sangat berharap sekali bahwa semua sekolah SIT itu ketika mendidik nggak sekedar hanya transfer knowledge saja. Ketika mendidik, dia mendidik keterampilannya, mendidik attitude-nya, semangatnya, membentuk karakternya. Nah, ini yang mau kita pakai. Ya. Tadi untuk agar pendidikan itu mempertajam kecerdasan, memperkukuh kemauan, serta memperhalus perasaan, ini yang mau kita lakukan. Kita menggunakan istilahnya ADLX, Active Deep Learner Experience. ADLX, Active Deep Learner Experience. Ini adalah sebuah istilah yang digunakan oleh Sega dalam First Edu-nya. Ya, Active Deep Learner Experience. Jadi di situ ada kata-kata active, ada kata-kata deep, ada kata-kata learner, dan kata-kata experience. Itu yang mau kita bahas hari ini. Ya, active deep learner experience. Kita nggak ada istirahat kan? Langsung? Langsung? Sekarang udah 9.45 soalnya tadi kita udah mulai jam 8, mau terus atau? Nggak ada? Ada? Nggak ada, langsung? Oke. Yang minum aja. Ya, jadi
kita akan bahas ada 4 item yang kita bahas dari ADLX, Active, Deep, Learner, sama Experience. Active Learning. Active Learning itu mengajak siswa untuk belajar aktif. Active Learning itu siswa yang berkegiatan. Kalau kayak sekarang nih, Bapak Ibu belum active learning. Active learning sebenarnya, tetapi hanya pendengaran saja yang Bapak Ibu lakukan. Harus banyak hal lagi yang dibuat agar Bapak Ibu melakukan sendiri, menemukan sendiri. Di SMP itu, SMP kan ada belajar tentang ini ya, tentang masa, waktu, dan tempat ya. Masa, waktu, tempat gitu. Rentang masa, rentang waktu gitu ya. Dan jadi belajar tentang kebudayaan sebenarnya, tentang apa ciri-ciri sebuah daerah, bagaimana ciri-ciri sebuah daerah gitu. Ketika belajar seperti itu, bagus pakai video, bagus pakai buku, tapi akan lebih bagus lagi kalau anak-anak diajak ke tempatnya langsung gitu kan. Jadi active learning, anak-anak yang belajar aktif, anak-anak yang melakukan sesuatu. Kalau kita minta anak-anak untuk, hari ini kita mau belajar tentang rukun iman. Kita akan ke perpustakaan, nanti kalian silahkan cari buku yang membahas tentang rukun iman dan jawablah pertanyaan-pertanyaan yang Ibu kasih ini dari buku yang kamu baca. Itu active learning enggak? Active learning. Karena setelah itu nanti kalian akan presentasikan atau kalian akan tulis di mind mapping. Jadi kita mengajak siswa untuk aktif. Siswa yang melakukan sendiri, guru hanya 20%, 30% itu udah cukup banyak gitu. Siswa harus melakukan 80%. Jadi kalau Bapak Ibu mengajar kemudian minta anak-anak untuk baca, kemudian Ibu Bapak nerangin, belum siswa aktif itu. Karena hanya menggunakan satu indera saja itu. Anak-anak harus melakukan sendiri, anak-anak harus menemukan, misalnya belajar tentang sholat, tata cara sholat, atau belajar perhitungan. Ya. Matematika pun, kalau mereka bisa menemukan sendiri, bisa mencari bisa mendapatkan cara mencari, tetapi lewat penemuan sendiri, itu akan jauh lebih baik. Jadi intinya active learning itu bagaimana membuat siswa itu belajar aktif. Siswa yang melakukan, siswa yang membaca, siswa yang menemukan, yang akhirnya guru hanya bantu untuk membetulkan yang salah. Tadi misalnya belajar wudhu, Bapak Ibu ngelihat ituin video. Oke, sekarang kita akan bikin kelompok. Kalian bagi kelompok itu, kemudian kalian latihan dalam kelompok, pastikan wudhu kalian sama dengan yang di video. Ya. Setelah itu nanti setiap kelompok akan melakukan praktek wudhu dan teman-teman kelompok yang lain akan menilai ada salah atau tidak. Itu guru nggak banyak bergerak, nggak banyak menerangkan sih memang, tapi guru ada di samping anak-anak, jelasin mana yang salah, mana yang kurang. Ketika mereka diskusi, ketika mereka praktek sendiri di grup, itu ketika ada yang salah, guru harus tahu, harus keliling. Kan beda, biasanya yuk kita praktek wudhu, kita mau bahas tentang wudhu, syarat-syarat wudhu, larangan wudhu, syarat sah wudhu, rukun-rukun wudhu, urutan wudhu, guru aja ngomong, kemudian kalian nulis gitu, praktek nanti di situ. Padahal kalau mengaktifkan siswa lebih awal bisa. Ya.
Active learning akan membuat siswa itu jauh lebih akan membuat siswa jadi lebih memahami, mengalami sendiri. Nah, yang kedua, deep learning. Deep learning mengajak anak mengetahui tujuan pembelajaran. Ada yang suka bilang begini, saya pakai active learning itu waktunya nggak cukup, gitu. Kurikulumnya banyak. Salah paham itu, karena ada kesalahan ketika Bapak Ibu mengajarkan active learning memakan waktu yang banyak. Bapak Ibu harus tetap konsisten dengan waktu yang sudah dibuat di prosemnya, gitu. Nggak bisa di luar itu. Bapak Ibu harus merancang kegiatan yang ketika kegiatan itu anak-anak bisa menjawab pertanyaan. Akan salah kalau Bapak Ibu, anak-anak senang main di luar tapi ketika dikasih pertanyaan gak bisa ngejawab, berarti belum deep. Karena deep itu ketika mereka active learning, mereka juga paham materinya, mereka dapat tujuannya, mereka bisa mencapai target yang Bapak Ibu lakukan. Ya. Banyak yang salah paham tentang active learning itu fun learning, yaitu main-main di luar, games gitu. Bukan begitu. Karena selain active learning, kita juga butuh yang deep learning. Yang dalam pemahamannya. Waktu anak saya kelas 2, dia pernah tanya ke saya, Bu, membunuh tikus, Nabi pernah nggak membunuh tikus katanya. Saya bilang saya nggak pernah dengar sih cerita Nabi membunuh tikus gitu. Kenapa? Enggak, tapi saya bilang tapi Nabi ngizinin membunuh binatang yang mengganggu kehidupan manusia. Saya tanya emang kenapa? Tadi pagi aku ngeliat bapak bunuh tikus, dia bilang gitu. Kalau Nabi nggak pernah melakukan, dilarang Nabi kan berarti bapak dosa katanya gitu. Nah, saya bilang boleh kok membunuh binatang yang mengganggu. Dia bilang tenang katanya, alhamdulillah. Nah, itu deep learning Bapak Ibu. Bagaimana caranya agar anak-anak materi itu nggak sekedar materi tapi kena ke tujuannya, kena ke karakternya, kena ke pembentukannya. Anak-anak TKB di akhir-akhir itu sebelum masuk ke SD, kerja dia tuh sudah bertujuan tuh. Kerja dia sudah sesuai dengan prosedur tuh. Jadi prosedur penting banget untuk ditanamkan ke anak-anak. Prosedur penting banget untuk diketahui karena anak-anak konkret operasional itu adalah anak-anak yang melakukan aktivitas sesuai dengan prosedurnya. Dan itu butuh deep learning. Tidak hanya active learning saja. Nah, kalau learner itu proses yang berfokus pada siswa. Experience membawa siswa kepada pengalaman. Jadi active deep learner experience adalah aktif pembelajaran yang aktif dan deep yang memberikan siswa pengalaman sebagai seorang pembelajar. Pengalaman seorang pembelajar itu kan enggak harus beragam. Siswa itu harus merasakan banyak hal. Jadi kalau sapu di kelas hanya 1 atau 2 enggak apa-apa. Anak-anak harus belajar bergantian ketika dia piket habis makan siang. Di sekolah saya kan makannya prasmanan per kelas, bukan prasmanan sih. Prasmanan karena dikasihnya bukan perantang, tapi langsung sayur, lauk gitu ya. Satu itu. Mereka harus duduk bergantian. Bagaimana mendahulukan yang terdekat gitu, bersabar menerima gilirannya. Kemudian ketika setelah makan mereka harus rapikan tempat kelas mereka karena mereka makannya kalau masih ada nasi-nasi gitu. Dan ketika mereka piket, biasanya anak-anak kelas 1, 2 itu semangat untuk piket, mereka berantem untuk berebutan sapu. Gurunya hanya ada di sampingnya aja, nggak usah ikut campur, tapi ngelihat gimana
anak-anak menyelesaikan, kalau dibutuhkan baru ikut campur, kalau tidak cukup melihat dari jauh. Tapi gurunya tahu ada kejadian apa. Itu adalah pengalaman sebagai seorang pembelajar. Gitu. Gunting nggak sesuai dengan murid, gunting hanya sedikit. Saya satu kelas itu setelah pandemi ini 18 ya, sebenarnya saya kepengennya tetap 12 aja. Tahun depan mungkin saya satu kelas itu 12 saja, karena guru susah melakukan penilaian. Setiap guru itu harus baca anak dan melaporkan penilaian. Ada 6 domain yang harus ditulis oleh guru tiap hari. Jadi 12 anak bukannya enak banget dikit, enggak. Guru-guru Baitul Mas sibuk melakukan penilaian. Dia tiap hari harus menilai per anak. 18 itu repot melakukan penilaian per anak. 6 domain yang dibaca oleh guru ke anak. Dan itu memberikan learner experience Bapak Ibu. Learner experience. Jadi ADLX, Active Deep Learner Experience itu adalah dia sebuah cara pikir guru. Bagaimana guru ketika merancang kegiatan, dia merancang kegiatan yang aktif, yang deep, yang dalam, dan memberikan pengalaman sebagai siswa sebagai seorang pembelajar. Enggak hanya pengalaman bagus, pengalaman yang penuh konflik juga nggak apa-apa, tapi selesai konfliknya. Ya, ada pertanyaan Bapak Ibu sampai sini? Sebelum kita masuk? Ya. Oh, ada break time. Oke. Oh, kita ini ya, setelah ini saya mau bikin kelompok ini aja langsung ya. Tadi kita sudah bahas active learning, ya. Saya minta tiap kelompok sebutkan aktivitas yang bisa membuat siswa menjadi aktif. Ya, nanti kerja per kelompok aja, presentasi tiap kelompok, 1, 2, 3 kelompok ya. Ya. Jadi bagaimana caranya? Active learning itu adalah yang diinginkan di active learning. Yang diinginkan di active learning adalah bahwa guru itu hanya 20%. 20% bicara, 20% beraktivitas. Selebihnya itu adalah anak. Nah, saya minta Bapak Ibu untuk berdiskusi apa saja kegiatan active learning itu. Setelah istirahat ini aja kali ya Bu. Ya, jam 10. 3 kelompok, sekarang jam 9.58, jam 10.15 kita kumpul lagi ya. Oke, silakan istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.